Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Sumut Inspiring and Informatif. Pemirsa, puluhan guru tenaga honorer non-K2 yang mengajar di sekolah negeri di Medan mengucapkan terima kasih kepada Ketua DPRD Kota Medan Hasyim yang sudah membantu mereka hingga terdata ulang oleh Dinas Pendidikan dan Badan Kepegawaian Daerah Kota Medan sesuai surat edaran Menpan RB. Sementara di tengah aktivitasnya yang begitu padat, di hari yang sama Ketua DPRD Kota Medan Hasyim juga menerima Ikatan Guru Raudatul Atfal atau IGRA Medan serta HKBP Resort Simpang Marindal Medan di ruangannya di gedung DPRD Kota Medan. Puluhan guru tenaga honorer non-kategori 2 atau K2 yang mengajar di berbagai sekolah negeri di Kota Medan Rabu lalu mendatangi kantor DPRD Kota Medan di Jalan Kapten Maulana Lubis. Kedatangan puluhan guru tenaga honorer non-K2 ini untuk menemui sekaligus mengucapkan terima kasih kepada Ketua DPRD Kota Medan Hasyim yang sudah membantu mereka hingga terdata ulang oleh Dinas Pendidikan atau Disdik Kota Medan serta Badan Kepegawaian Daerah atau BKD Kota Medan sesuai surat edaran Kementerian Menpan RB yang sejak Juli lalu memerintahkan dilakukan pendataan ulang pada tenaga honorer di instansi pemerintahan baik pusat maupun daerah. Setelah selama 15 menit menunggu di halaman kantor DPRD Kota Medan, Ketua DPRD Kota Medan Hasyim kemudian datang menemui puluhan guru honorer non-K2 ini. Kepada Ketua DPRD Kota Medan Hasyim, guru honorer non-K2 menyampaikan bahwa mereka sudah dipanggil oleh Disdik dan BKD Kota Medan untuk didata ulang sesuai surat edaran dari Pelaksana Tugas Menpan RB Mahfud MD nomor B/1551/MSM 0100/2022 tertanggal 22 Juli 2022 yang memerintahkan dilakukannya pendataan terhadap tenaga honorer pada instansi pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah yang berakhir 30 September 2022. Para guru honorer non-K2 yang mengajar di sekolah negeri di Kota Medan ini mengucapkan terima kasih kepada Ketua DPRD Kota Medan Hasyim karena berkat bantuan dari Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Medan itulah mereka akhirnya dipanggil untuk didata ulang. Pasalnya sejak keluarnya surat edaran Menpan RB di bulan Juli lalu, mereka melihat tidak ada tanda-tanda hendak dilakukannya pendataan terhadap mereka. Para guru honorer non-K2 ini mengaku sudah berusaha berkoordinasi dengan Kepala Dinas Pendidikan Medan kapan waktunya dilakukan pendataan ulang. Tetapi hingga 2 bulan keluarnya surat edaran Menpan RB sampai tinggal hitungan hari berakhirnya masa pendataan ulang yakni 30 September, pemerintah Kota Medan tidak juga melakukan pendataan padahal ini merupakan kebijakan secara nasional. Guru honorer non-K2 ini mengatakan walaupun ada pendataan ulang itu dilakukan hanya untuk orang-orang tertentu yang memiliki kedekatan dengan pejabat atau yang memiliki backing, padahal mereka sama-sama mencerdaskan anak-anak bangsa. Nasib guru tenaga honor non-K2 yang selama ini mengajar di sekolah negeri sangat cukup miris. Mereka hanya menikmati honor ala kadarnya dari dana BOS, serta bantuan dana insentif dari pemerintah Kota Medan yang hanya berkisar Rp250.000 hingga Rp600.000 per bulan, tergantung dengan masa kerjanya sebagai guru. Karena itu guru honor non-K2 di Medan ini sangat berharap dilakukannya pendataan ulang sesuai surat edaran Menpan RB, sebab hal tersebut bertujuan agar kementerian dapat melakukan pemetaan dan mengetahui jumlah tenaga kerja non-ASN pada semua instansi, dan mereka terdata masuk dalam Badan Kepegawaian Negara BKN, sehingga ke depan ada harapan untuk diangkat menjadi ASN. Belum juga dilakukannya pendataan ulang terhadap guru honorer non-K2 oleh pemerintah Kota Medan setelah 2 bulan keluarnya surat edaran dari Menpan RB tersebut, akhirnya terungkap ketika Ketua DPRD Kota Medan Hasyim melakukan kegiatan sosialisasi Perda pada hari Senin 26 September 2022 di Jalan Pukat 7, Kecamatan Medan Tembung. Guru honorer non-K2 yang hadir dalam kegiatan itu mengadukan nasib mereka kepada Ketua DPRD Kota Medan Hasyim agar ditindaklanjuti mengingat batas akhir pendataan ulang tinggal hitungan hari. Dalam pertemuan dengan guru honorer non-K2 di halaman kantor DPRD Medan, Ketua DPRD Kota Medan Hasyim menjelaskan setelah mengetahui di saat melakukan sosper ternyata guru honorer non-K2 di Medan belum terdata sesuai surat edaran Menpan RB. Keesokan harinya, Selasa 27 September, Ketua DPRD Kota Medan Hasyim menghubungi Sekda Kota Medan untuk mempertanyakan apa penyebabnya belum terdata melalui komunikasi via telepon dengan Sekda Kota Medan. Ketua DPRD Kota Medan Hasyim mengetahui bahwa Sekda juga belum mengetahui hal ini. Menurut Ketua DPRD Kota Medan Hasyim, Sekda sangat kecewa dan berjanji kepada Ketua DPRD Kota Medan Hasyim akan memanggil Disdik Medan untuk mempertanyakannya, sebab semua guru honorer non-K2 harus didata ulang, kata Sekda Medan. Untuk mencerdaskan anak bangsa Indonesia, tanpa guru itu
Muhammad Haris Saputra Pasaribu, salah satu guru honorer non-K2 yang mengajar di SD Negeri 064011 Medan, mengucapkan terima kasih kepada Ketua DPRD Kota Medan Hasim yang telah membantu mereka hingga didata ulang oleh Disdik dan BKD Kota Medan. Karena pendataan ini seharusnya sudah lama dilakukan, tetapi tidak juga dilakukan oleh Pemko Kota Medan, dan berkat bantuan Ketua DPRD Kota Medan Hasim, akhirnya mereka baru didata. Berterima kasih terhadap Bapak Hasim selaku Ketua DPRD Kota Medan yang sudah menyambut kami dengan baik dalam penyampaian aspirasi dari guru-guru tidak tetap Kota Medan. Terbantu dengan apa yang dilakukan oleh Ketua DPRD Kota Medan, Pak Hasim, sangat dapat memberikan kejelasan terhadap kami. Pendataan ini seharusnya sudah lama, tetapi baru sampai saat inilah kami yang guru-guru tidak tetap didata. Jadi pendataan ini sudah lama seharusnya, tapi pada saat ini baru inilah kami yang didata. Ketua DPRD Kota Medan Hasim mengatakan seharusnya pemerintah Kota Medan melalui BKD dan Disdik Kota Medan secepatnya mendata para guru honorer non-K2 ini dan tanpa harus berlama-lama karena peran guru sebagai tenaga pendidik sangat dibutuhkan. Harapannya sebagai wakil rakyat, apa yang menjadi aspirasi guru-guru honorer non-K2 itu juga harus menjadi atensi dari pemerintah Kota Medan, dalam hal ini BKD dan Disdik. Hasim menegaskan pendataan yang diminta pemerintah pusat itu harus dilakukan OPD terkait, sehingga harapan mereka untuk menjadi ASN bisa terwujud dan kesejahteraan mereka sebagai guru bisa lebih layak lagi ke depannya. Menurut Ketua DPRD Kota Medan Hasim, saat ini kita melihat kondisi guru honorer non-K2 ini sangat memprihatinkan. Mereka memiliki penghasilan cukup minim, gaji atau honor yang mereka dapatkan melalui dana BOS paling besar yang diterima hanya Rp600.000. Dan bantuan dari pemerintah Kota Medan melalui dana APBD juga kecil, sekitar Rp250.000 per bulan. Ketua DPRD Kota Medan Hasim menambahkan kesejahteraan guru harus menjadi atensi pemerintah. Salah satunya apa yang menjadi kebijakan dari pemerintah pusat untuk mengangkat guru-guru honor non-K2 menjadi ASN itu harus segera ditindaklanjuti. Sehingga mereka nantinya bisa mendapatkan penghasilan tetap seperti ASN-ASN lainnya, agar pengabdian mereka di dunia pendidikan menjadi lebih bergairah, menjadi lebih bersemangat, dan nantinya anak-anak bangsa kita bisa menjadi anak bangsa yang tangguh, yang hebat, yang bisa bersaing secara global ke depannya. Itu harapan kita, apa yang menjadi aspirasi dari guru-guru honor non-K2 itu tentu harus menjadi atensi dari pemerintah Kota Medan, dalam hal ini BKD dan Disdik. Ya, seluruh pendataan yang diminta oleh pemerintah pusat itu harus dilakukan oleh UPD yang terkait, yang berkaitan dengan guru-guru honor non-K2. Kita harapkan mereka itu segera didata dan segera dikirim ke pusat, dan dengan harapan mereka nanti itu bisa ditampung menjadi ASN, ya, sehingga tingkat hidup mereka itu lebih layak lagi. Karena sekarang kita lihat kondisi guru honor ini dengan penghasilan yang cukup minim, ya, artinya dari honor mereka itu hanya dari sekolah-sekolah yang dibayar melalui pos itu hanya sekitar paling tinggi sekitar 600, dan dibantuan dari pemerintah Kota Medan melalui APBD Kota Medan itu sekitar 250. Artinya belum mencapai 1 juta. Dan ini sangat miris, ya, dengan kondisi kita yang mengharapkan dunia pendidikan sangat baik di Kota Medan, tapi kenapa guru-guru kita itu tidak menjadi perhatian, tidak diatensi dan tidak diperhatikan kesejahteraannya. Jadi artinya kesejahteraan dari guru-guru harus menjadi, ya, atensi, harus menjadi perhatian dan harus ditingkatkan terus. Nah, salah satunya ya tentu apa yang menjadi kebijakan dari pemerintah pusat untuk mengangkat guru-guru honor PHL itu menjadi ASN itu harus segera ditindaklanjuti oleh pemerintah Kota Medan dan diupayakanlah ke pusat supaya mereka itu menjadi ASN yang mendapatkan penghasilan tetap seperti ASN-ASN lainnya, sehingga pengabdian mereka di dunia pendidikan itu akan menjadi lebih bergairah, lebih bersemangat, dan nanti akhirnya anak bangsa kita itu akan menjadi anak bangsa yang tangguh, yang hebat, ya, yang bisa bersaing secara global ke depannya.
Sebelum menemui Ketua DPRD Kota Medan Hasim, Rabu paginya puluhan guru honorer non-K2 ini sempat melakukan orasi di depan kantor Wali Kota Medan. Namun baru sebentar mereka menyampaikan tuntutannya, puluhan guru honorer K2 ini langsung dipanggil BKD dan Disdik Kota Medan untuk melakukan rapat. Setelah itu adanya tindak lanjut dari Ketua DPRD Kota Medan Hasim ke Sekda Kota Medan. Menurut perwakilan guru, hasil pertemuan dengan BKD dan Disdik Kota Medan, mereka semua dipastikan akan didata dan diminta untuk menyiapkan data-data melalui soft copy yang paling lambat dikirim Rabu sore sekitar jam 6 dan berkas-berkas lainnya nantinya akan dikirim menyusul. Dalam pertemuan dengan pihak Pemko Medan, mereka juga memohon insentif guru honor non-K2 ini segera dibayarkan selama 2 bulan, mengingat kondisi ekonomi saat ini sulit akibat dampak dari kenaikan BBM, karena gaji yang mereka harapkan dari dana BOS juga belum cair. Adalah bahwasanya guru honor non-K2 yang mengajar di sekolah negeri segera didata. Jadi dipersiapkanlah guru-guru, data-data guru-guru ini melalui soft copy yang akan dikirim nanti paling lambat jam 6 dan berkas-berkasnya akan menyusul. Bu, ada tadi suara-suara dari guru-guru honor di sini juga yang menyatakan insentif belum keluar. Berapa bulan, Bu? Insentif belum keluar 2 bulan. Jadi saya bermohonlah kepada Bapak Kadis di samping bermohon pada Bapak Kadis Kota Medan di samping BBM sudah naik ya Pak ya. Mohonlah insentif guru honor ini dikeluarkan secepatnya. Mohonlah dirapel secepatnya karena gaji-gaji guru honor ini pun belum ada gajian, dana BOS belum cair. Jadi insentif inilah yang diharapkan untuk kebutuhan sehari-hari guru honor ini. Berapa sih, Bu, gaji guru honor? Gaji guru honor bervariasi Pak, ada yang 400.000, 500.000, 700.000, bervariasi. Ada yang 800.000, jadi berkisar 400, 500, 600, 700, 800, ada juga yang 1 juta. Ya, insentif juga bervariasi, ada yang 250.000, 500.000, 800.000, paling tinggi adalah 1 juta. Belum terdata yang guru non-K2. Jadi dengan adanya pertemuan dengan orang BKD, Dinas dan BKN tadi, akhirnya guru honor non-K2 yang mengajar di negeri ini akhirnya didata. Usai menemui puluhan guru honorer non-K2 di tengah aktivitasnya yang begitu padat, di hari yang sama Ketua DPRD Kota Medan Hasim kemudian menerima kedatangan tamu juga dari para guru-guru di Kota Medan yang tergabung dalam Ikatan Guru Raudatul Atfal atau IGRA Medan. Dalam pertemuan ini, Ketua IGRA Medan Ernawati Lubis menjelaskan kepada Ketua DPRD Kota Medan Hasim bahwa IGRA adalah organisasi profesi guru yang mengajar untuk anak-anak setingkat Raudatul Atfal, RA, atau umumnya sama seperti Taman Kanak-Kanak dan guru RA ini izinnya dari Kementerian Agama, bukan Dinas Pendidikan. Di Kota Medan, jumlah guru RA yang tergabung di IGRA Medan ada sebanyak 1.159 guru. Kepada Ketua DPRD Kota Medan, mereka menyampaikan kalau gaji guru RA ini cukup kecil. Per bulannya berkisar Rp300.000 sampai Rp700.000. Meskipun ada bantuan yang mereka terima dari pemerintah pusat, namun bantuan yang diberikan sebagai dana insentif untuk guru RA tidaklah besar, hanya Rp250.000 per orangnya. Karena itu mereka mengusulkan kepada Ketua DPRD Kota Medan Hasim supaya ada bantuan insentif per bulan dari pemerintah Kota Medan bagi guru RA di Kota Medan yang dimasukkan dalam APBD Kota Medan, sehingga gaji yang mereka terima per bulan bisa lebih layak untuk seorang tenaga pengajar. Dan kami IGRA ini independen. Selain memohon dimasukkannya tambahan gaji mereka di dalam APBD Kota Medan, para guru RA ini juga meminta kepada Ketua DPRD Kota Medan agar di setiap momen atau acara pendidikan di Kota Medan, mereka dapat dilibatkan. Karena selama ini mereka tidak pernah dilibatkan, padahal mereka sama seperti guru lainnya yang memiliki visi misi ingin mencerdaskan anak bangsa. Setelah mendengarkan laporan dari IGRA Medan, Ketua DPRD Kota Medan Hasim berjanji akan berkoordinasi dengan Pemko Medan jika nanti ada celah regulasi bisa dimasukkannya anggaran untuk IGRA Medan. Hasim berjanji usulan tersebut akan ia akomodir di APBD Kota Medan. Jadi catatan kita, nanti kita akan bawa dalam satu rapat dengan Pemko Medan, dengan yang terkait, ya kita coba sampaikan ini, kita diskusikan. Bila mana memang ada celah regulasi yang bisa memberikan bantuan itu, apa salahnya dibantu ini? Ya?
Setelah menerima Igra Medan, Ketua DPRD Kota Medan kembali menerima kedatangan tamu. Kali ini dari pengurus gereja HKBP Resort Simpang Marindal, Kelurahan Harjosari 2, Kecamatan Medan Amplas, yang berencana menggelar kegiatan kebangkitan kaum bapak di pertengahan bulan Oktober 2022. Selain mengharapkan adanya gotong royong dari Ketua DPRD Kota Medan dalam kegiatan tersebut, melalui perwakilannya Ronald Naibaho, mereka meminta DPRD Kota Medan dapat memperhatikan perbaikan rumah ibadah dan pembinaan kerohanian yang dianggarkan di APBD Kota Medan. Gereja ini ya, ada di situ 3 gereja. Ada HKBP, ada GKPI, ada... Menanggapi permintaan tersebut, Ketua DPRD Kota Medan Hasim berjanji akan menindaklanjutinya, sebab menurut Ketua DPRD Kota Medan Hasim, ini adalah hal yang penting demi untuk kemajuan umat dan masyarakat Kota Medan ke depannya. Ideologi yang mau ditanamkan, pimpinannya semua Pak. Pak Pendeta luar biasa, tapi ini semua memang perlu dalam gotong royong. Apapun itu kegiatannya, apapun itu yang mau kita laksanakan, itu memang harus gotong royong. Dari Medan, Said Ilham, iNews melaporkan.